Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Afandi. Kali ini kita akan membahas PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Sebelum kita masuk di pembahasan, kita lihat dulu sejarah pertama kali listrik ditemukan. Sejarahnya listrik pertama kali ditemukan oleh seorang cendekiawan yang berasal dari Yunani sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Beliau adalah bernama Thales. Dan pada saat itu beliau sedang mengamati inti batu amber yang digosokkan ke kain wol, yang mana benda ringan di sekitarnya mulai tertarik. Tapi demikian beliau tidak tahu mengapa bisa terjadi. Dan pada tahun 1733 penilaian batu amber diteruskan dan listrik ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Inggris, William Hibbert. Hibbert meneliti tentang magnet dan listrik. Dan selanjutnya pada tahun 1739 orang yang ketiga meneliti listrik adalah Thales yang berasal dari Prancis. Penelitian listrik terdiri dari muatan negatif dan positif. Dan pada tahun 1752 ilmuwan terkenal dari Amerika, Benjamin Franklin, melakukan percobaan. Ia melakukan menerbangkan layang-layang yang ada kunci besi, dan pada saat menerbangkan layang terdapat petir, dan petir menyambar layang-layang yang terdapat kunci besi dan memercikan api. Percikan api dari sambaran petir itu mengenai tangan Franklin, dan ia yakin itu adalah listrik. Pada tahun 1800-an, para ilmuwan kesulitan untuk melakukan sumber listrik itu berasal dari mana. Dan pada saat tahun 1800-an itu ada seorang ilmuwan, Alexander Ford, yang melanjutkan penelitian dan berhasil menemukan baterai, dan namanya diabadikan dalam satuan volt untuk pengukuran perbedaan tegangan listrik. Pada tahun 1831 Michael Faraday menemukan hal yang baru. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan awal Inggris. Dia menemukan bahwa listrik bisa dibuat dengan mengalirkan magnet dekat kawat tembaga, dan kita bisa jumpai itu pada motor listrik dan generator listrik saat ini. Dan lanjut lagi PLTU. Sebelum masuk ke bagian-bagian PLTU, kita harus tahu apa itu PLTU. PLTU adalah jenis pembangkit listrik thermal yang dapat mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik dan memiliki biaya yang rendah dan malah justru terus menurun harganya. PLTU menggunakan bahan bakar batu bara, yang mana batu bara di Indonesia juga sangat melimpah untuk saat ini dan semoga seterusnya. Bagian PLTU ada dua, bagian utama dan bagian penunjang. Yang untuk pembahasan kali ini bagian utama yang saya akan bahas seperti gambar pertama ini. Boiler ini dapat mengubah panas bertekanan tinggi untuk memutar turbin, yang mana air dimasukkan di sini dan batu bara sebagai bahan bakarnya. Sebelum batu bara dimasukkan begitu saja, batu bara itu
dari bongkah yang besar-besar itu dihaluskan untuk menjadi bahan bakarnya. Air dimasukkan ke boiler dan menjadi uap. Uap dari pembakaran di dalam sini ini menjadi dia mengarah ke turbin uap. Uap mengkonversi energi panas yang kandungannya dalam uap menjadi energi putar yang mana energi turbin uap ini satu poros dengan generator. Dia satu poros dengan generator. Lanjut, kondensor. Nah, kondensor ini yang uap yang dari turbin dia masuk ke kondensor. Kondensor ini juga dia berfungsi untuk mengubah uap dari turbin uap menjadi air lagi. Boiler mengubah air menjadi uap. Turbin uap dari boiler sini membuat putaran pada turbin uap, dan dari turbin uap itu uapnya masuk lagi ke kondensor sini. Masuk ke kondensor dan uap yang putaran turbin ini menghasilkan listrik. Generator adalah fungsi untuk mengubah putaran pada turbin menjadi listrik. Lanjut, ya ini skematiknya. Dari turbin dia masuk ke dari boiler, dari sini boiler dia mengubah air menjadi uap. Uap membuat putaran pada turbin, yang mana turbin ini satu poros dengan generator, dan generator mengubah putaran dari turbin ini menjadi listrik yang disalurkan. Dan uap yang dari turbin ini diubah menjadi air lagi dan terus berputar begitu terus. Ini dinamakan sistem tertutup. Dan terus mengulang terus. Ya. Sistem tertutup itu seperti air menjadi uap menjadi air. Seperti itulah. Dan ada keuntungan dan kekurangan menggunakan PLTU ini. Keuntungannya adalah harganya yang murah, pertama. Yang kedua, jumlah batubara di dunia ini melimpah, dan Indonesia sendiri menggunakan hasil batubara dari hasil tambang negara kita sendiri. Dan batubara cenderung harganya tidak naik, malah justru turun. Kekurangannya adalah pembakaran batubara ini mengakibatkan zat kimia yang berbahaya yang mengganggu pernapasan penduduk sekitar. Penambangan batubara merusak lingkungan dan tempat memproduksi listrik. Terdapat limbah yang merusak lingkungan sekitar, dan banyak lagi ya. Itu sekian dari saya, pembahasan yang saya tangkap dan saya baca. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf dan mohon komentarnya untuk